ngelihat orang lagi terluka atau orang yang penuh cicilan atau apa, auranya itu lesu, redup. Nah, kalau yang energinya ini alirannya ini oke, dia tuh medan elektromagnetik tubuhnya tuh oke. Berenergi, kemudian full power. Nah, ini kalau digunakan untuk ketemu orang, ketemu partner, untuk jualan, wah itu jago closing banget gitu. Oke, jadi kita ini kalau yang masih punya impian bebas hutang itu salah ya berarti? Salah, Mas Bimo, ya? iya, itu nggak tepat. Impian bebas hutang, pengen lunas hutang itu nggak tepat. Karena gini, kemarin juga ada yang private ke saya gitu kan, terjebak di ada tagihan. Jadi ketika narik sesuatu, dasarnya karena untuk bayar tagihan. Jadi situ ada tagihan ini mas, tapi saya tuh herannya gini mas, ketika saya ada uang masuk, kok cepat keluar? Begitu dapatnya nggak kecil ya, puluhan hingga ratusan juta, kok cepet lenyap. Habis itu saya harus bayar tagihan ini, tagihan itu, saya capek gitu loh. Saya kok nggak bisa lepas dari kondisi yang ada uang banyak cepet hilang atau cepet terlepas gitu loh. Oke. Masuk lagi di kondisi kekurangan, ada tagihan lagi. Nah, kemudian karena beliau juga sudah sedikit paham tentang energi, pemicunya ibu. Kenapa menjadi realita seperti itu? Karena waktu ibu narik uang, dia sudah paham afirmasi, sudah paham loa, sudah paham itu. Karena ketika ibu narik uang, energi yang digunakan berasal niatnya dari kekurangan. Jadi energi mengalir sesuai arah niat. Kalau niatnya narik uang untuk bayar hutang, siap-siap yang ketemu adalah kekurangan. Bisa jadi malah hutang baru, tagihan baru. Gitu. Akhirnya apa? Saya arahkan ibu kalau mau narik uang, abaikan cicilan, tagihan, hutang. Jadi tariklah uang untuk goals-goals tadi yang diimani. Ibu hidupnya mau apa? Tahun ini mau capai income berapa? Kemudian apa di bagian self reward mau ngapain? Rasanya bagaimana? Saya bersamai untuk bantu itu. Lalu kemudian setelah itu mulai fokusnya ke sana. Jadi saya mau uang banyak bukan karena untuk tagihan. Akhirnya apa? Wah, proyeknya luar biasa gitu loh. Nggak nyampe sebulan, mas saya ada proyek ini. Yang kedua ada proyek ini. Wah, saya minta tolong untuk masih tetap dipantau supaya nggak lepas ini gitu. Ya udah, lepaskan kemelekatan. Jangan sampai hanya untuk abaikan cicilan tagihan. Termasuk rasa-rasa kekurangan. Karena kadang rasa kekurangan itu bukan hanya soal rasa hutang ya. Di sisi lain dia ada dalam tanda kutip hubungan asmara yang kurang baik. Nah, jadi rasa kekurangan itu bisa membentuk peristiwa itu nggak selalu sama. Contoh nih, masalahnya di asmara kurang baik, sakit hati atau apa gitu ya, atau kecewa gitu ya, atau galau. Nanti termanifestasi ke realita belum tentu percintaan yang kurang baik, bisa ke ranah materi gitu. Maka itu yang dirilis semuanya, diberesin semuanya, fokus menghidupi masa depan. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah kelimpahan. Jadi saya sangat tidak menyarankan Anda narik uang, Anda melakukan loa, goalsnya untuk bebas hutang. Kalau saya loh ya. Tapi kalau teman-teman masih mau begitu ya enggak apa-apa. Boleh-boleh saja gitu. Kalau saya enggak bisa. Harus ada goals kelimpahan dan itu diabaikan gitu. Oke. Nah, Mas Bimo, ngomong-ngomong soal tadi ada meditasi-meditasi gitu ya untuk melepas energi kekurangan gitu. Itu apakah berpatok pada waktu-waktu tertentu, Mas Bimo? Enggak. Oh, enggak ya? Gitu. Bahkan untuk teknik merilis tadi nggak perlu meditasi pun bisa. Misal nih lagi di jalan gitu ya, terus kemudian ditelepon DC itu ya. Di keramaian. Nah ini kan mau meditasi dulu berat. Iya, kalau nggak dirilis, ini rasanya ngaduk-aduk terus. Iya, betul. Nah itu langsung aja, tinggal duduk diam saja, sambil tengok kanan kiri, nggak masalah gitu. Oh ini ada rasa cemas. Oke. Tak sadari ada rasa cemas, tak akui ada rasa cemas karena memang dari telepon DC tadi gitu kan. Oke, si cemas ini tak terima, masuk nggak apa-apa, kamu tak terima. Biarkan getarannya melembut, cemas, kamu sudah tak terima. Sekarang kamu tak rilis ya. Tarik nafas panjang, hembuskan, lalu panjangkan rasa syukur. Saya bersyukur masih hidup, saya bersyukur masih diberi kesehatan, saya bersyukur masih ada motor untuk wirawiri, untuk mendatangkan kelimpahan, dan seterusnya. Gitu. Jadi itu tidak harus selalu terpatok di waktu tertentu, terutama untuk yang merilis ya. Nah, kalau untuk yang mencipta, itu
idealnya bagusnya adalah di gelombang otak di alfa atau theta. Secara natural itu biasanya di jam 6 ke atas sampai sebelum jam 6 pagi. Itu gelombang otak mulai turun. Kalau teman-teman siang pun bisa asal suasananya mendukung. Bisa dengan musik meditatif atau di alam lepas yang sunyi, yang hanya suara-suara alam gitu, oke saja. Kalau saya lebih cenderung malam. Jadi malam sebelum tidur, kadang saya kalau merasa, walaupun sore sudah mandi, kadang malam tuh mandi saya. Karena ketika mandi seger meditasi itu enak. Gitu loh. Jadi kayak semalam selesai beberapa aktivitas itu kan jam setengah 1 ya saya mandi. Mandi, fresh, seger, baru meditasi. Setelah meditasi, baru istirahat. Oke, nah selain meditasi Mas Bimo, ada nggak tips-tips lain seperti mungkin kita memberi orang gitu, itu bisa ngebantu kita nggak terbebas dari hutang Mas Bimo? Ya, sangat bisa. Karena goals-nya adalah kita perhatikannya ya teman-teman ya, memperhatikannya adalah di tataran energi ya. Meditasi itu adalah proses yang kelihatan. Goals-nya adalah untuk mengimani masa depan. Nah, bisa nggak cara lainnya? Bisa. Contoh di buku Repent ini di memberi dengan rasa kelimpahan, ya. Memberi dengan rasa kelimpahan itu bisa menciptakan realita berkelimpahan. Coba deh nanti cari di testimoni yang yang tentang kue, ya di kelas batch 3 kalau nggak salah ya. Coba nanti dicari di grup kelasnya. Itu dia mempraktekkan isi buku ini kan gitu. Karena kalau kelas online itu kan bareng-bareng praktekin. Nah dia praktekin gini. Profesinya adalah membuat kue dan roti gitu ya. Nah, dia pagi-pagi ke orang-orang yang tidak dikenal, karena disarankan di sini adalah orang-orang yang tidak dikenal dulu, di jalan-jalan ngasih roti ke tukang beca, ngasih kue ke tukang beca gitu ya. Dia memperhatikan wajah senyumnya dan dia mengakses rasa kelimpahan. Aku ini berlimpah, bisa berbagi, bisa memberi. Nggak ada 1 jam dia dapat orderan berapa ratus itu ya, yang dia belum pernah dapatkan sebelumnya. Berapa ratus kue, berapa ratus roti. Nggak ada 1 jam. Langsung gitu, instan gitu. Itulah salah satu cara. Nah, kalau kita memperhatikan di tataran energi, bukan berarti hanya memberinya. Karena kalau memberinya niatnya nyogok Tuhan gitu ya. Tuhan aku sudah beri ya, waktunya kamu ngasih ya. Nah, ini rasanya rasa kekurangan. Tapi memberinya dengan rasa kelimpahan, bahwa aku ini lebih mampu, aku ini berkelimpahan, bukan lebih mampu ya, sorry. Aku ini berkelimpahan, aku ini bisa ngasih. Di kondisi kayak gini pun aku bisa ngasih. Rasa kelimpahan mancar, udah. Langsung ketika di sini energinya bagus, maka percepatan itu terjadi gitu. Jadi nggak harus terlalu meditasi, ada beberapa hal terkait dengan yang penting ya, kuncinya di sini energi Anda bergerak di frekuensi kelimpahan gitu. Apapun itu lakukan, yang penting energi Anda bergerak di frekuensi kelimpahan gitu. Jangan diizinkan terus-menerus di kekurangan, karena energi ini yang mencipta peristiwa gitu. Oke, tapi apakah egois Mas kalau misalnya kita menunda membantu orang lain karena kita sendiri masih terlilit hutang gitu? Nah, sebenarnya gini, justru membantu di kondisi kekurangan itu dampaknya luar biasa. Karena kesalahan orang tuh gini, contoh sedekah aja deh ya. Allah tuh maha tahu gitu ya. Aku tuh masih punya hutang. Dari uang yang masuk aja secara kalkulator manusia, aku masih kurang. Jadi aku nggak sedekah dulu lah. Allah pasti maha tahu, Tuhan pasti tahu. Ini justru memperkuat rasa kekurangan Anda. Gitu loh. Saya ini masih miskin, saya ini masih banyak hutang, sehingga saya nggak apa-apa, nggak sedekah. Itu memperkuat gitu loh. Nah, menunda sedekah, itu memperkuat rasa kekurangan. Itu. Maka yang pengalaman saya dulu, ketika saya sudah tidak punya apa-apa, saya datangnya ke PMI. Saya ke PMI, saya donor darah gitu. Sambil saya doa, sambil saya netes air mata, berlinang-linang itu nggak sampai netes terus itu ya. Ya Tuhan, aku saat ini hanya punya darah yang bisa tak bagikan gitu loh. Ngerasa kelimpahan, rasa syukur. Aku bersyukur Engkau beri kesehatan, Engkau beri kehidupan, Engkau beri darah yang cukup, yang sehat, yang bisa aku bagikan. Sambil doa. Jadi sepanjang diambil darah itu saya ambil doa, ya Tuhan izinkan saya berkelimpahan dari sisi yang lain, supaya saya bisa berbagi juga hal yang lain. Gitu. Terus di kondisi yang minus juga, saya yang tersentuh waktu itu ketika istri saya bilang gini, aku boleh nggak sedekah? Karena istri kan nggak ikut langsung dalam mendatangkan uang, nggak kerja, nggak apa yang menghasilkan uang gitu ya, hanya full ibu rumah tangga itu. Nanya gitu loh, boleh nggak aku sedekah gitu? Nah,
saya iya ya gitu loh. Jadi saya memberi itu kondisinya masih minus gitu loh. Saya cari orang yang kayak waktu itu contohnya adalah pengemis yang buta di pinggir jalan, yang tidak berdaya. Dan ketika ngasih ke orang yang satu tidak mengenal kita dan tidak mungkin membalas kita, siapa yang membalas? Ayo, pasti adalah Sang Maha Adil gitu. Jadi saya ketika memberi itu paling senang dengan orang-orang yang tidak dikenal dan tidak mungkin balas. Gitu. Karena kalau memberi tetangga itu ya kadang gitu, ya pernah sih, bukan berarti nggak sama sekali ya, tetap ada. Itu kadang dibalas itu loh, dikirim pisang gitu. Jadi saya ngerasa kayak sudah dapat balasannya gitu loh. Saya tuh pengen dibalas sama yang Maha Sumber Rezeki, bukan balasan dari orang gitu loh, bukan pujian dari orang juga. Justru malah ketika pembalasannya itu adalah doa, karena dia tidak bisa melihat saya, siapa saya tinggal di mana nggak tahu. Ya sudah, doa itu yang akhirnya juga membersamai kita untuk lebih mudah berkelimpahan gitu. Oke, nah Mas Bimo, di saat kita memberi itu apakah kita bisa bilang ke yang kita beri, Pak, Bu, doakan saya ya agar rezeki saya lebih lancar gitu, apakah boleh Mas Bimo? Kalau saran saya sih enggak. Karena itu tidak tulus. Anda seperti kayak membayar untuk didoakan, bukan memberi. Kamu tak bayar sekian, doakan aku ya. Apa bedanya dengan itu? Ya kan, Bu, doakan saya rezekinya makin lancar. Tidak, saya tidak pernah minta balasan apapun dari manusia ketika memberi. Gitu loh. Seandainya dia terucap doa, ya harus kita aminkan. Bukan, Bu, jangan doakan saya, tidak mau. Kata Mas Bimo tidak boleh, bukan begitu juga ya. Makanya jangan terlalu kaku, kan ibu kering gitu ya. Tapi jangan sampai Anda menyuruh gitu loh. Akhirnya apa? Ini nggak jadi memberi, tapi membeli doa gitu loh. Gitu. Misalkan, Pak, saya mau nyumbang sekian, minta tolong anak-anak yatim ini, tolong doakan saya secara khusus gitu. Saya sih kurang oke lah menurut saya gitu. Jadi kalau ngasih aja, didoakan nggak didoakan, ada Sang Maha Adil gitu loh, kayak gitu. Oke, begitu ternyata. Nah, ada pertanyaan dari teman kita yang ada di TikTok, dari Kak Aprodit. Kalau hilangin energi kekurangan, padahal yang punya cicilannya itu suami, gimana Mas? Ya rasa aja, rasa aja. Anda kan ikut merasakan kekurangan enggak gitu loh. Jadi bukan di ini. Kalau teman-teman belajar tentang energi, yang Anda lihat bukan yang kelihatan. Suami yang punya cicilan ini yang kelihatan. Yang Anda lihat diri Anda memancarkan apa. Misalkan ikut cemas, ikut khawatir, nah ini yang dirilis gitu loh. Apalagi suami istri itu saling berpengaruh, energinya saling berpengaruh gitu. Nah kalau Anda tidak bisa membantu secara finansial, bantulah dari sisi rasa gitu loh. Kalau misalkan suami terasa panik, kemudian gelisah atau apa, ya tenangkan, temani, ya elus-elus, usap-usap, disayang-sayang, dihibur gitu ya, diajak nganu gitu ya. Karena pria itu begitu di jalan dia refresh gitu loh. Nah kayak gitu ya, keterlibatan seorang pasangan di situ gitu loh. Jadi bagaimana, satu, saya tidak memancarkan rasa kekurangan. Yang kedua, bisa nggak saya membahagiakan pasangan saya di kondisi dia yang sedang mengalami cicilan atau cemas, takut, khawatir, panik gitu. Nah kalau itu Anda bisa, nah siap-siap perubahan kehidupan gitu loh. Jangan sampai nanti Anda ikut mengalami kecemasan, lalu pasangannya juga makin menguat, itu makin narik kekurangan-kekurangan yang lainnya gitu. Ini ada yang komen diajak nganu. Ya, saya nggak perlu mendetailkan nganu kan ya, sudah tahu ya diajak nganu ya. Ya karena memang pria itu kebutuhan dasarnya tuh dua gitu loh, seks dan mata gitu loh. Ya, nah, matanya harus indah di rumah, terus ngeliat yang indah. Jangan sampai, kadang kan orang gini, ketika cantiknya malah di luar gitu loh, mau ketemu orang, mau kumpulan arisan malah dandan maksimal. Begitu di rumah ya pakai daster yang compeng-compeng lah, nggak ngerapiin rambut lah, dan lain sebagainya lah gitu ya. Kebutuhan pria secara mata nggak terpenuhi gitu loh, apalagi kebutuhan nganu nggak terpenuhi, lagi stres gitu, ya sudah gitu. Saya sebagai seorang pria ketika bundel atau ada suatu hal gitu, yang nganu tuh refreshing gitu loh. Apalagi di situ sambil membayangkan goals gitu ya, sambil membayangkan tadi hidup yang pengen diimani. Itu energinya lagi besar-besarnya gitu. Makanya kan ada yang mungkin teman-teman pernah mendengar ada konten atau ada yang mengajarkan, ya kalau utangmu banyak ya ulah sering-seringlah nganu gitu. Ada yang begitu gitu loh ya. Tapi saya nggak terlalu spesifik vulgar di situ sih gitu. Walaupun kadang
kalau pas di kelas gitu ya saya membahas itu agak sedikit detail gitu loh, bagaimana membuat pria semakin percaya diri, semakin pintar nyari uang, mensugesti yang dia tidak mungkin mengatakan tidak dan lain sebagainya. Itu biasanya saya detailin di kelas offline gitu. Oke. Nah Mas Bimo, kenapa ya orang-orang itu kalau berhutang itu kadang ngerasa hidupnya itu stagnan, Mas, nggak bergerak gitu? Itu kenapa, Mas Bimo? Ya. Nah, jadi kalau di tataran energi, orang-orang yang di mode survive itu dia memproduksi satu hormon stres. Kemudian di dalam tubuh ini itu ada 7 kelenjar ya. Okay. Nah, energinya tuh tersumbat di bagian dasar atau di 3 dasar. Nah, itu membuat orang itu memang ketika pancarannya di situ, energinya tersumbat di situ, sehingga kayak energi kreativitas, energi ketenangan, kedamaian, terus kemudian energi yang bisa menarik intuisi, petunjuk, kelimpahan itu nggak dapat energi, sehingga apa? Ngerasa stuck, ngerasa energinya redup. Nah, ketika energi tadi dari 7 kelenjar ke atas ini tidak dialiri secara manusia itu juga punya medan elektromagnetik. Gitu. Nah, dia medan elektromagnetiknya itu pecah, tidak solid, tidak utuh gitu loh. Jadi satu kecil, sempit dan pecah, bukan dalam gelombang yang Maka pernah nggak ngelihat orang lagi terluka atau orang yang penuh cicilan atau apa, auranya itu lesu, redup. Nah, kalau yang energinya ini alirannya ini dia tuh medan elektromagnetik tubuhnya itu berenergi, kemudian full power. Nah, ini kalau digunakan untuk ketemu orang, ketemu partner, untuk jualan, wah itu jago closing banget gitu. Maka orang-orang yang energinya bergerak di kekurangan tadi, nggak dialirkan ke arah-arah kelimpahan, medan elektromagnetiknya melemah dan pecah-pecah, sehingga ya itu stuck, terus kemudian hidupnya lesu gitu ya, rasanya kadang sehari tidak ngapa-ngapain tapi kok capeknya lumayan dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, begitu.